A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian At-Tafsirul Munir Surat An-Naba. Ini kalau mengikuti kitab ini mengikuti kitab At-Tafsirul Munir ini, sekarang ini bagian ketiga. Bagian pertama dari ayat 1 sampai 16. Bagian kedua ayat 17 sampai 30. Nah, sekarang bagian ketiga. Nah, yang kemarin ujungnya ini nih ya. Karena masih ada kaitan tentunya nih ya. Terutama dengan bagian akhir dari bagian yang kedua, yaitu Allah menerangkan neraka. Neraka itu bagi orang-orang yang melebihi batas, melampaui keterlaluan. Memang manusia itu sebetulnya manusia itu kalau berbuat dosa, kemungkaran yang seperti apapun ya perbuatan dosanya gitu ya, kemungkarannya itu melampaui batas, sebetulnya berlebihan, keterlaluan sebetulnya kalau manusia berbuat dosa. Nah, yang mestinya gitu kan, nah, karena semestinya seperti yang Allah firmankan bahwa tujuan tujuan Allah itu ya menciptakan manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk taat, intinya ya untuk mengabdi itu, untuk taat itu kepada Allah. Ya, Allah sebagai penciptanya, Allah yang memberi rezeki kepada mereka, itu Allah yang memelihara, mengurus. Nah, malah melanggar. Nah, yang bagian akhir yang itu ya, bahwa neraka itu Allah siapkan, Allah adakan, Allah siapkan bagi orang-orang yang melampaui batas, bahkan sedemikian murkanya Allah kepada orang-orang yang berdosa. Ada yang Allah tetapkan mereka itu masuk neraka dan abadi, artinya Allah tidak mengampuni. Ya, abadi lah, yaitu yang disebut abadi itu berarti kan tiada akhirnya, tanpa akhir di neraka selama-lamanya. Nah, ada penjelasan sedikitnya di ayat-ayat yang kemarin, di rangkaian ayatnya. Nah, di mana di dalamnya itu tidak akan ada rasa nyaman, tidak diberi istirahat sedikit pun itu dari merasakan siksaan. Tidak ada minuman kecuali air mendidih dan darah bercampur nanah. Nah, ternyata darah bercampur nanahnya itu ya darah dan nanah sesama penghuni neraka. Gitu emang disedot di inuman ya udah deuh deui. Alah, ini nih ya. Nah, bahkan yang terakhirnya di ayat ke-30-nya di rangkaian yang kedua, yang kedua kemarin rangkaiannya ayat 17 sampai 30. Nah, di ayat ke-30-nya Allah di sini murkanya sehingga Allah berfirman, fazuku, rasakanlah, falan nazidakum illa azabah, kami tidak akan menambah apapun kepada kalian kecuali siksaan. Itu hanya berarti itu kan, orang yang disiksa di dalam neraka itu makin lama makin berat siksaannya, yang tentunya kan semakin menderita gitu, rasa sakitnya semakin semakin terasa gitu ya. Nah, yang kemarin sampai di sana nih ya. Nah, bagian ketiga sekarang ini ayat 31 sampai 36 nih rangkaiannya, bagian ketiga aja dari ayat 31 sampai 36. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqo wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqo
la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba. 6 ayat berartinya 31 sampai 36. Nah, seperti ini banyak sekali yang apa namanya ya, ayat yang seperti ini, bukan ayatnya, banyak sekali yang seperti ini yang digandengkan gitu ya. Intinya orang-orang yang celaka dan orang-orang yang berbahagia, itu banyak ayat yang menerangkan demikian. Nah, ini yang tadinya, makanya saya diulas lagi tadi bagian akhirnya kan, bahwa Allah menyiapkan neraka itu bagi orang-orang yang durhaka. Nah, di bagian akhirnya ya Allah menerangkan, kami tidak menambah kepada mereka kecuali azab yang semakin berat. Nah, ini kebalikannya. Ya, mulai dari ayat 31, ya innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza itu keuntungan, kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan. Itu benarnya kalau diterjemah demikian. Ini fauzun di sini ini namanya bahasa Arab, nama mafaza gitulah pokoknya nama terjemah namanya. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa nih ya, artinya mereka akan mendapatkan. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan ini kesuksesan, keuntungan, kemenangan, kebahagiaan. Berupa, nah berikutnya, ya ada iko anaba. Nah, tentunya yang dimaksud adalah masuk surga. Nah, di dalamnya, nah ini penjelasan ini yang ada di dalam surga. Ada iko anaba, berupa segala macam pepohonan mungkin ya. Kalau terjemahnya hadaika itu kebun. Artinya kebun segala macam buah di dalamnya. Pokoknya jamblang ya lah pokoknya. Bisi we. Geus di surga sah yang mengenang masa lalu ya. Mengenang masa-masa sekolah di SR. Gitu muli jamblang teh di sakuan gitu. Kepencet teh hideung kana seragam. Nah, ada kebun-kebun wa anaba dan anggur. Ya gitulah terjemahnya dulu nih ya. Kebun-kebun dan anggur. Wakawa iba atroba. Iya dijanjikan yang ini nih. Ya karena juga Allah tahu kan karakter manusia. Allah tahu karakter manusia, Allah tahu fitrah manusia, Allah tahunya kan Allah yang menetapkannya gitunya, kodrat, fitrah, karakter, bawaan itulah manusia. Yang ini nih kawa ima atroba dan gadis-gadis yang sebaya, yang di dalam bahasa kita juga suka diterjemah bidadari kan ya, ini di antara ini nih, di antara apa yang Allah janjikan akan mendapatkan ini bidadari. Kenapa dijanjikan demikian? Ya karena Allah tahu manusia itu pasti suka yang seperti ini. Karena yang di dalam surga itu semua yang disukai oleh manusia. Pasangan lah gitunya, pasangan karena ini demikian dulu lah nya wakawa iba atroba nih, dan bidadari itu gadis-gadis yang sebaya. Waka sandihako dan gelas-gelas yang terisi dengan berbagai macam minuman. Ya, termasuk nih ya yang disukai oleh manusia, yaitu arak. Kalau di sana, wah arak surga. Tidak lagi nya oleh Allah nggak ada lagi yang diharamkan kan di sana, tidak ada lagi yang diharamkan, tidak ada lagi yang kemarin itunya
apa namanya, ketika Allah mau berbicara gitu kepada penghuni surga, ya Allah menanyakan, sudahkah kalian mendapatkan apa yang apa namanya, seolah-olahnya sudahkah kalian mendapatkan apa yang dulu dijanjikan oleh Allah? Ya, setelah mereka menjawab, ya ada yang kurang, wah bukan ada yang kurang, mau yang lebih, itulahnya mau yang lebih dari itu. Ya, orang penghuni surga kebingungan, ditanya yang lebih dari surga kan di pikiran mereka kan nggak ada. Ternyata kan Allah kemudian berfirman, aku haramkan murkaku untuk kalian selamanya, itu ternyata yang lebih nikmat. Nah, artinya yang seperti ini juga ininya kak sang dihako, dan gelas-gelas yang penuh yang berisi berbagai macam minuman, apa namanya, ada araknya, sering disebut arak di dalam Al-Quran, di dalam hadis sebagai minuman di dalam surga. Ya artinya memang manusia menyukai yang demikian. Hanya kalau di sini ketika di dunia gitu ya, itu Allah haramkan, nantilah nikmati di surga. Dimana kalau minum arak di sana Allah nggak akan marah, Allah nggak akan murka, dan rasanya wah jangan tanya, segala di surga teman, segala yang ada di surga mah iya wae meureunnan apa namanya aya tadi surga teh anu jepit rambut jepit rambut penghuni surga, beda jepit rambutnya beda dari surga, lebih baik dari dunia dan isinya. Nu kitu wae kira. Nah, surga mah serba tidak akan tidak terbayangkan sebetulnya oleh manusia ketika di dunia. La yasmauna fiha lagwa wala kidzaba. Tidak, mereka penghuni surga itu tidak mendengar ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak mengenakan, ucapan-ucapan yang sia-sia. Di semua ucapan penghuni surga itu menyenangkan. Ya, ini ya penghuni surga itu semua penghuni surga itu menyenangkan. Ucapannya menyenangkan, membahagiakan, enak didengar, itunya penghuni surga, meskipun waktu di dunianya ember bocor di dunia nama jeung bahasana jeung dunia omongkeunana. Tapi kalau orang itu masuk surga, setelah di surga aman. Di surga pokoknya ini layas mauna fiha lagwa. Tidak, penghuni surga itu tidak akan mendengar di dalamnya ucapan yang lago, sia-sia, tidak bermanfaat. Ya, apalagi gitu ya, tidak mengenakan, menyakitkan, wah sudah nggak ada. Wala kidzaba, dan juga tidak ada ucapan-ucapan dusta. Di surga tidak ada ucapan dusta. Jazaa'am mir rabbika ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu dengan balasan yang tak terhingga. Nah, kurang lebih demikian tanya rangkaian ayat ketiga nih ya, mulai dari ayat 31 sampai 36. Nah, kalau bukan ibaratkan ya, memang di dalam apa namanya, kitab At-Tafsirul Muri ini ya, penulisnya tadi membagi demikian, dibagi-bagi gitu ya, surat An-Naba karena kan cukup panjang, 1 sampai 16 bagian pertama, 17 sampai 30 bagian yang kedua. Nah, ini bagian yang ketiga. Korelasinya selalu ini penulis kitab At-Tafsirul Muri ini menerangkan demikian. Penulis kitab At-Tafsirul Muri ini membagi itulah seperti yang tadi, kemudian menerangkan kaitan antar bagian tersebut. Nah, bagian ketiga ini kaitan korelasinya ya dengan bagian yang kedua, berarti korelasi atau kaitan bagian yang ketiga ininya dengan bagian yang kedua. Nah, korelasinya demikian nih. Setelah Allah menerangkan yang tadinya, setelah Allah menerangkan orang-orang yang celaka, orang-orang yang menderita, yaitu penghuni neraka.
Nah, berikutnya yang sekarang Allah menerangkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang seperti tadinya, yang apa yang akan didapatkan oleh orang yang sebaliknya dari kelompok yang disebut sebelumnya, yaitu orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, berbahagia, beruntung, sukses besar, malah itu sebutannya lahnya, yang sukses besar, yaitu mereka masuk ke dalam surga. Maudhi'un fauzun wa zafrun, yaitu tempat kebahagiaan. Ya, surga itu tempat kebahagiaan dan kemenangan. Di mana yang pokok itulahnya, di mana yang pokok. Nah, sebetulnya kan Allah secara garis besar sihnya, secara garis besar itu Allah menyebut penghuni neraka, penghuni surga. Nah, adapun penjelasan masuk neraka dulu, memang nantinya ke surga. Seingat saya gitu ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah tidak menyebut yang demikian, karena di dalam Al-Qur'an Allah hanya menyebut dua, kafir, mukmin. Kalau kafir masuk neraka dan abadi, nggak akan pernah keluar. Kalau mukmin ke surga tanpa ke neraka dulu. Nah, tapi di dalam hadis kan ada penjelasan tentang yang, nah artinya begini, haitsu zuhzihu anin nar. Ini kesukses besarnya yaitu diselamatkan dari api neraka. Tapi tetap terbagi menjadi dua nih yang diselamatkan dari api neraka itu ya. Ada yang memang tidak mengalami, tidak masuk dulu ke neraka. Ada juga yang wayahnya harus masuk dulu neraka karena memang amalnya. Ya karena memang amalnya setelah dihisab, setelah diadili oleh Allah ya hasilnya demikian, harus masuk ke neraka dulu. Akhirnya Allah bebaskan juga gitunya dari siksaan neraka. Allah keluarkan juga dari dalam neraka. Nah, itu keuntungan yang besar. Nah, bahkan yang ini nih ya, disebutnya gitu ya, disebutnya kalau ya jelek sihnya, sejelek-jeleknya orang Islam. Tapi ini jangan dikesankan baik juga gitu ya, boleh disebut salah kalau yang ini dikesankan baik, jadi seolah-olah seperti ini. Pokoknya malah asal tungtung ke surga. Tete emang masuk nerakanya sanggup, itu masalahnya. Tak baiklah, nu penting buat tungtung nama asal ke surga. Ya ternyata kan, ya di dalam neraka itu kan tidak ada yang sebentar, tidak ada yang ringan gitu kan siksaannya. Jadi itu harus dibuang jauh-jauh gitu ya pikiran demikian. Entah kita kembali seserian di sebal nantinya saya melihat gitu ada entah bercanda atau serius itunya atau memang sudah pesimis gitu ya. Sudah pesimis itu artinya orang ini masih hidup gitunya, masih hidup ya berusaha lah sekeras-kerasnya. Itu yang jadi bahan guyonan, itu jadi bahan candaan. Kalau dalam bahasa Sundanya kan wios diemper lagi asal di surga. Aneh, benar demikian gitunya. Artinya orang ini kan tidak masuk ke surga. Namanya emperan kan bagian luar kan. Kira-kira orang seperti ini, orang yang bagaimana masuk surga saja tidak pantas dikasih emperannya. Entah di nerakanya berapa lama orang yang demikian. Justru ini Allah menyebut mafaza, itu mafaza itu tadi keuntungan, kesuksesan, sukses besar, kemenangan, keuntungan. Haitsu zuhzihu anin nar, yaitu kalau tidak masuk neraka, atau lah hanya yang memang akhirnya ke surga juga, tapi kan ke neraka dulu itu siapa yang sanggup sebetulnya.
Karena yang apa namanya apa yang Allah sebutkannya, apa yang Allah sebutkan di ujung ayat yang tadi, pokoknya semuanya sama. Apabila masuk neraka, maka dari ke hari menjalani siksaan di neraka itu, siksaannya semakin berat. Ya, siksaannya itu akan semakin berat, ya semakin sakit, semakin menderita. Harus dibuang jauh-jauh apa namanya pikiran demikian. Bisa jadi orang itu serius, mungkin dia pesimis, dia merasa malah saya seperti ini ke surga ge paling dina emperna, tapi bios lah dina emperna ge asal ke surga. Memang sih terlihat paingan sepopoe nage atau tidak ada seperti tidak nampak gitulah. Tidak nampak ikhtiar usaha keras, disebutnya mungkin berjuang gitulah menghindari neraka meraih surga. Memang enggak nampak. Pantas kalau orang itu mengatakan demikian. Ya zuhzihu aninnar, yaitu dibebaskan oleh Allah dari dalam neraka, wa udkhilul jannah, dan dimasukkan ke surga. Tetapnya meskipun nanti kenyataannya berdasarkan ya hadis-hadis kan ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Ya artinya kan di neraka dulu, makanya dikeluarkan dari neraka itu berarti masuk dulu ke dalam neraka. Ya, penjelasan yang demikian itu banyak. Meskipun akhirnya ke surga. Nah tentunya kan yang apa namanya yang paling lah mungkinnya meskipun berdasarkan hadis-hadis tadinya tetap akan terbagi menjadi dua, karena Rasulullah sudah menyabdakan dan ini pasti benar bahwa itunya ada orang yang masuk surga itu ada yang tidak ke neraka dulu, ada yang harus ke neraka dulu. Nah kalau tidak mengalami itu masuk neraka, nah itu yang paling berarti lah, itu yang paling beruntung, itu yang paling berbahagia. Tidak mengalami masuk neraka sebutlah,nya meskipun sesaat itu sangat menguntungkan. Itulah kemenangan besar. Nah, apabila demikian ya Allah membebaskannya dari neraka, Allah memasukkannya ke surga, kemudian Allah menerangkan bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah keutamaan dan mencik orang mah kebaikan lah, terlalu ringan sihnya kalau Allah disebut kebaikan deh. Itu adalah keutamaan dan betapa sebetulnya betapa maha rohman maha rohimnya Allah. Nah dari dua hal ini, dua kelompok berartinya yang sebelumnya tentang neraka dan penghuninya, nah yang ini tentang orang yang berbahagia dan seperti apa di dalam surga, meskipun tidak detail kan di ayat ini, tidak detail soal seperti apa gitu apa namanya di dalam surga. Nah keduanya ini Allah munculkan ini agar menjadi naon disebutannya, agar menjadi bahan, agar menjadi bahan renungan, agar menjadi bahan pemikiran, tafakur, dan sekaligus sebagai dorongan. Masa sih orang tidak ingin selamat? Allah sudah menerangkannya di bagian yang sebelumnya itu tentang penghuni neraka yang demikian lah. Ini jadi menerangkan neraka juga di ayat-ayat sebelumnya itu juga tidak detail ya. Nah, tapi ya, dengan menyampaikan, Allah menerangkan dua kelompok ini tadi satu lah itunya agar menjadi bahan renungan, agar menjadi bahan pemikiran. Yang kedua sekaligus itu Allah mendorong agar taat kepada Allah. Nah, di mana ketaatan kepada Allah itulah yang akan membawa ke dalam surga. Di bagian keduanya nih ya. Satu itu agar Allah menerangkannya dua kelompok ini. Satu agar menjadi bahan renungan. Coba pikir kembali, coba pikir berulang-ulang gitu, benar gitu.
Apa benar gitulahnya? Apa benar? Sebutlah seperti ini. Apa benar? Andai kalau kamu masuk neraka itu sanggup, kenapa tidak takut? Ya apa benar gitulahnya? Apa benar kalau kamu harus masuk neraka, kamu itu sanggup menjalaninya? Itu ya agar menjadi bahan renungan, pemikiran, coba dipikir lagi berulang-ulang. Ya sekaligus,nya itu yang kedua itunya untuk mendorong agar manusia untuk taat kepada Allah, di mana ketaatan itulah ya yang menyampaikan, yang membawa gitu manusia ke dalam surga. Kemudian yang ketiga sekaligus juga hal ininya Allah terangkan, Allah sampaikan untuk mencegah manusia dari bermaksiat kepada Allah, dari berbuat dosa, dari meragukan, apalagi mendustakan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah ya, yang Allah tetapkan. Justru Allah tetapkan, ya Allah tunjuk, Allah tetapkan beliau sebagai utusan Allah itu untuk menjadi suri toladan, untuk menjadi contoh, untuk menjadi panutan dan diikuti. Kalau Rasulullah SAW-nya diragukan, apalagi didustakan, nah itulah yang akan membawa seseorang ke dalam neraka. Karena kalau sudah meragukan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, apalagi mendustakannya, pastilah bahkan adanya yang disebutnya mereka itu sampai kufur. Kalau sudah kufur, alah isinya pasti maksiat, isinya pasti durhaka. Wal khulasoh, ini kesimpulannya, la annahu ta'ala lamma zakaro wa'idal kufari atba'ahu biwa'dil akhyar. Ini banyaknya yang tadi saya sebutkan nih, kesimpulannya bahwa ketika di rangkaian ayat ini Allah menerangkan apa yang Allah janjikan untuk orang-orang kafir, kemudian Allah mengikutinya dengan apa yang Allah janjikan. Di sini penulis kitab tafsir ini menyebutnya ya, apa yang Allah janjikan bagi orang-orang terpilih. Ini saya ingat yang ini nih ya, yang tentang orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, akhirnya ke surga juga. Nah, tapi kan apa namanya ya, berapa lama sih di dalam nerakanya? Ya paling lama nih orang terakhir nih yang dikeluarkan dari dalam neraka. Dimasukkanlah akhirnya masuk juga ke surga. Nah, di mana ini baru yang kemarin ya, di dalam kajian kita Buriko kemarin tentang surga Firdaus. Nah, ketika Rasulullah menerangkan surga itu kan beliau menerangkan bahwa surga itu ada 100 tingkatan dan yang tertingginya itu adalah surga Firdausnya, surga terbaik, surga tertingginya itu surga Firdaus. Nah, kalau ada 100 tingkatan ya sampai yang paling rendah lah. Kalau Firdaus itu surga tertinggi, entah namanya surga apa nih ya, surga yang paling rendah tingkatannya. Nah, orang yang terakhir dikeluarkan yang paling lama gitunya di dalam neraka, kemudian dikeluarkan lalu dimasukkan ke surga, itu akan diberi tingkatan surga yang paling rendah. Dengan tadi di sini tadi kan sudah disebutkannya bahwa di surga itu Allah akan memberikan apa yang disukai oleh manusia, termasuk pasangan, karena fitrah manusia demikian. Allah memberi mereka pasangan. Dan untuk penghuni surga terendah itu kan bidadarinya Allah beri 2 bidadarinya. Ini nih yang saya ingat nih tentang ternyata gitu kan, begitu masuk ke dalam surga, surga yang jatah, mungkinnya jatah surga untuk orang tadi yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, begitu masuk ke surga yang menjadi jatahnya itu 2 orang lah bidadari itu menyambut
disambut oleh bidadari penghuninya, dan bidadari kedua bidadari itu mengatakan, engkau adalah nawannya yang terbaik yang Allah ciptakan untuk kami. Tak penghuni surga meskipun dia sebagai penghuni neraka terakhir, tetap apabila akhirnya masuk surga, tak itulah yang disebut beruntung bisa masuk surga meskipun di surga yang paling rendah. Ngan ulah we sih tadi bae di surga paling rendah ge, aduh kan di nerakanya paling lama gitu tak tanah mikir teh atuh ulah baiklah surga paling rendah kira surga kene anggaplah apa di surga itu serba tidak terhingga sebetulnya. Yang ini kan soal yang paling rendah dalam tanda kutip lah, surga yang paling rendah dalam tanda kutip, paling jelek surganya, seperti itu. Apabila bisa masuk surga ke tingkatan surga paling rendah pun bidadarinya menyambut dengan kata-kata demikian, engkau adalah yang terbaik yang Allah ciptakan bagi kami. Iya beda di surga dah guru teret atau tingkatan luhur sih kumaha tuh. Ya paling rendah teh. Aduh beda dari na teh ya mah pakai kacamata kuda sebutna teh. Mung teret ya we nungguan si Aa ya ka mana neraka keneh. Ka mana ya? Itu neraka keneh. Suara lihat deui. Ingat udah hampir abadi sih, tapi di neraka nage. aduh, bidadari nanti berenang nungguan, berenangnya ngejentul. Kemana ya? Yang terbaik yang Allah ciptakan untuk kami itu belum juga datang. Ya, pada akhirnya kalau bisa masuk surga, malaikat gitu ya. Malaikat pun disebutnya bahasa kitanya, malaikat pun angkat topi. Mereka menaruh respek, hormat luar biasa kepada penghuni surga, bahkan kepada si Anubi, si Anubi kita. Gak mana wae tuh aja lah, cangkul nungguan tuh. Dua bidadari nata nungguan di surga tuh ngobrol, saya datang wae, jadi itu murunan di mana, ya yang terbaik gitu ya. Ya pada akhirnya kalau bisa masuk surga beruntung gitu bisa masuk surga nih. Karena kan mayoritas bahkan dengan jumlah ada beberapa hadis kan yang menerangkan perbandingan orang yang masuk surga dan masuk neraka, beberapa perbandingan. Jadi antaranya yang di dalam kitab Buriqah juga yang kemarin ini yang nanti di mahsyar itu kan Allah akan memerintahkan kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam ini kan bapaknya semua manusia. Pisahkan yang kafir dari yang lain. Ya demikiannya perintahnya itunya, pisahkan yang kafir dari yang lain. Nabi Adam kan bertanya, kalau dari 1000 orang berapa? 999. Kafirnya 999. Muslimnya, mukminnya 1. Jauh kan perbandingannya. Artinya ini jumlah penghuni surga, jumlah penghuni neraka sangat jauh. Nah malaikat itu menaruh hormat, respek, mereka angkat topi, ini luar biasa. Menjadi manusia itu yang bisa ke surga. Karena kan mayoritas gak bisa, bahkan banyak yang di dalam nerakanya itu abadi. Nah terhadap penghuni surga yang paling rendah pun ya si ati, aduh ditangguhan telila. Mana itu merendah kokoyoh kieu kakara datang. Cek 2 bidadari teteh. Ya itu heula nanti mana? Ulah ribut ah. Ya pokoknya mah urang nikmati ya surga sudah. Nah sekarang nih penjelasan per ayat. Ya penjelasan ayat-ayatnya ya mulai dari innalil muttaqina mafaza. Nah, Allah mengabarkan, nah ini artinya Allah mengabarkan, Allah sudah menyampaikan. Ini yang terutamanya yang artinya benang merahnya bahwa ini Allah sudah menerangkan, sudah menyampaikan, sudah menjelaskan. Maka bagaimana hasil yang didapat oleh seseorang nanti di akhirat? Itulah hasil dirinya sendiri.
Artinya tidak bisa menyalahkan Allah karena kan Allah sudah menyampaikan, Allah sudah menerangkan, menjelaskan. Adapun yang sebutannya kan apabila seseorang masuk neraka itu sebutannya kan dia memilih ke sana. Itu ayat naon teh anu itu teh anu masih di surat Juz Amma sih. Itu yang wahadainahun najdain. Itu kata-katanya demikian ya. Nah, sebentar dulu nih cari ayatnya nih yang wahadainahun najdain. Jadi Allah sudah memberikan kepada manusia perangkatnya dan menerangkan jalannya. Itulah kurang lebih maknanya. Sebentar nih ayatnya nih ya. Nu mana atuh nu ieu teh wahadainahu. Surat Al-Balad tuh, surat Al-Balad ayat 10. Ini rangkaiannya dari ayat 8 ini, bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu 2 buah mata, walisana wasyafatain, dan 2 buah bibir, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepada manusia itu 2 jalan, yaitu ya jalan ke surga dan ke neraka. Allah sudah tunjukkan, Allah sudah jelaskan. Falak tahamal akobah. Nah ini dia, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Nah ini amal soleh berarti ya. Memberi makan pada hari kelaparan, anak yatim, dan hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ya, dan seterusnya gitulah. Yang intinya yang tadinya ayat 10-nya sih ya. Yaitu Allah sudah menunjukkan 2 jalan, wahadainahun najdain. Nah, Allah sudah menerangkan ya kepada manusia tentang, kalau dalam rangkaian ayat ini ya, tentang orang-orang yang tadinya yang mafaza hanya ayat. Allah menerangkan. Nah, di dalam bagian ketiga ini orang-orang yang beruntung, berbahagia, serta apa yang Allah janjikan bagi mereka, yaitu berupa kemuliaan dan kenikmatan abadi. Yang kemuliaannya yang mereka yang didapat yang Allah berikan itu kepada mereka yang disebut orang-orang yang beruntung, berbahagia itu, yaitu berupa kemuliaan dan kenikmatan abadi. Itu hanya dengan firman-Nya, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah keuntungan, kemenangan, wahadaika wa a'naba, kebun-kebun dan anggur, wa kawa'iba atroba, dan bidadari-bidadari, gadis-gadis yang sebaya, wa ka'sang dihaqo, dan gelas-gelas yang dipenuhi dengan berbagai macam minuman. Nah ini Allah sediakan bagi orang yang seperti di awalnya Allah menyebutkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Banyak yang disebut bertakwa itu seperti apa? Yang disebut bertakwa itu bagaimana? Banyak nih yang memaknai seperti ini, yaitu bertakwa kepada Allah itu adalah bil amali bi awamirihi wajtina bi nawahihi, yaitu melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangannya. Itu banyaknya yang di banyak kitab bangaplahnya, di banyak kitab itu banyak nih ulama itu yang menerangkan lah takwa itu demikian. Ya, padahal bukan salah, benar gitunya bertakwa kepada Allah itu bagaimana? Yaitu melaksanakan, kalau ini caranya. Bagaimana caranya? Bertakwa kepada Allah caranya adalah laksanakan.
Gitu ya, laksanakan apa yang diperintahkannya dan jauhi segala yang dilarangnya. Nah, sebetulnya kalau arti takwa itu adalah menjaga diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan, atau dari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan itu yang bahaya dan kecelakaan. Arti takwanya demikian ya, menyelamatkan diri, menjaga diri, menjauhkan diri, menyelamatkan diri dari segala sesuatu yang membahayakan dan mencelakakan, atau dari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan bahaya dan celaka. Nah, kalau sebutannya bertakwa kepada Allahnya, seperti Allah banyaknya memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Arti takwa itu adalah menjaga, menyelamatkan diri dari apa yang membahayakan dan mencelakakan. Nah, kalau dari Allah yang membahayakan dan mencelakakan apa? Ya, yang membahayakan gitu bagi manusia dan mencelakakan manusia yang kalau kaitannya dengan Allah itu apa? Azab, berarti yang mencelakakan dan membahayakan manusia itu adalah azab Allah, siksa dari Allah. Dan azab atau siksa dari Allah itu adalah akibat dari yang itu tadi, kelompok tadi, kemungkaran, perbuatan dosa, durhaka sebutannya. Nah, itulah yang mengakibatkan siksa. Itulah yang mengakibatkan siksa dari Allah. Kalau bertakwa kepada Allah itu artinya selamatkan diri kamu dari azab Allah, dari siksa Allah. Prakteknya, nah kalau yang tadi itu caranya bagaimana untuk menyelamatkan diri dari siksaan Allah? Laksanakan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang dilarangnya. Kalau itu caranya sebetulnya, ya bukan definisinya gitulah. Bukan definisi dari takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu prakteknya, itulahnya caranya. Nah, kalau makna takwanya sendiri adalah menyelamatkan diri terkait dengan Allah gitu. Kalau menyelamatkan diri dari Allah itu dari apanya? Manusia harus selamat. Manusia harus selamat, terhindar dari Allah. Dari apanya? Dari siksanya. Nah, dan yang supaya gitu, atau yang yang mengakibatkan siksa Allah itu apa? Itu tadi dosa, kemungkaran, durhaka. Itu yang harus dihindari. Caranya adalah melaksanakan perintah Allah, karena tidak melaksanakan perintah Allah itu adalah durhaka. Melaksanakan apa yang dilarangnya itu adalah durhaka. Nah, kalau ini caranya berarti ini ya yang disebutkan di sini. Ya, tidak ada yang salah sihnya dengan apa yang penjelasan di sini. Nah, Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa, yaitu dengan cara bertakwa itu, yaitu dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Nah, Allah menjanjikan fauzan wa zofron, ya, kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan lah gitu, dan yang tadi lahnya kesuksesan, kemenangan, kebahagiaan. Satu berupa kesuksesan kemenangannya. Satu, najatan minan nar, Allah akan membebaskannya, Allah akan menyelamatkannya dari siksa neraka. Doanya juga ada, Allahumma inni a'udzubika min azabika. Agak aneh sepertinya kalimatnya ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksamu. Berlindungnya kepada Allah, siksaannya siksa Allah. Andai begini nih, kita bandingkan nih secara kalimatnya nih ya. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Berlindungnya kepada Allah. Berlindungnya kepada Allah. Kemudian berlindung dari apa? Dari setan. Jadi kan pihak yang berbeda antara Allah dengan
dengan setan. Nah kalau doa yang terakhir barusan auzu ya Allahumma inni auzubika min azabika. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari azabmu. Ternyata itu kan untuk bisa tadilahnya takwa itunya terbebas itu terbebas terpelihara dari azab Allah itu minta perlindungannya kepada Allah juga. Allahumma inni a'udzubika min azabika. Adanya doa yang demikian tanya. Ini yang Allah janjikan sebetulnya. Najatan minan nar. Ini yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa, yaitu diselamatkan dari api neraka, dari siksaan neraka. Nah, kalau sudah lah gitunya terbebas dari neraka, masuk surga. Sebenarnya tadilah ada duanya, ada yang kelompok yang tidak ke neraka dulu, di mana yang tidak ke neraka dulu ini juga terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu ada yang masuk surganya tanpa hisab, tanpa proses pengadilan di akhirat. Ada yang dihisab dulu, harus masuk, harus menjalani proses hisaban atau pengadilan dari Allah. Tapi hasilnya tidak ke neraka dulu. Nah, orang yang seperti ini, itu yang disebut dengan orang yang mendapatkan hisaban dari Allah dengan hisaban yang ringan. Nah, setelah terbebas dari neraka tentunya maka yang disebutkan di ayat-ayat yang tadi bil istimta'i bil basatini zatal asjari wal asmari wal a'nabil lazidati ta'mi, yaitu bersenang-senang. Masuk surga bersenang-senang, berartinya bersenang-senang, bahagia itu di dalamnya, menikmati. Nah, tadilah yang disebut ada kebun-kebun yang memiliki banyak sekali pohon-pohon yang berbuah, dengan pohon yang tentunya pohonnya masing-masing, dengan pohon yang beragam, dengan buah yang beragam. Dan ini disebut nih secara khusus anggur. Kalau di ayatnya wa hadaiko wa a'naba, dan kebun-kebun. Kalau kebun-kebun itu artinya wah beragam lah gitu, tadinya beragam pohonnya, beragam buahnya, dari semuanya itu kemudian Allah menyebut secara khusus wa a'naba dan anggur. Ada apa dengan anggur? Nah, ini bahasa Arabnya sering seperti ini. Ini menyambungkan, karena dannya itu kan kata sambung. Dalam bahasa kita itu dan itu kata sambung ya. Kebun-kebun dan anggur. Kebun-kebun di sini kan mau ngedahana mah mereka ngeragotan dahana. Wah, ngareda buahan anu dimaksud atuh. Atuh pira aku di surga ngeragotan dahana di sigarinyo wae. Atau orang teh burung pelatuk gitu naon ieu teh. Woodpecker gitu terus gitu kada dahana. Itu buah anu geunah mah tuh. Meskipun di sini yang dimaksud kebun pohon buahnya. Jadi menikmati berbagai macam buah-buahan langsung di kebunnya. Nah, itu berarti langsung di kebunnya. Abus ke kebun. Kalem itu malah hileud moal. Pan di surga mah eueuh nu pika kasebeleun, eueuh nu teu pika hayangeun, nu pika nyerieun. Malah yang hileud. Pun gitu, tanggal alpukat di dieu. Hileud na pinuh. Menikmati buah-buahan dan anggur. Nah, ada apa dengan anggur? Ya, nah, ininya menyambungkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Itu dalam bahasa Arab sering demikian. Padahal disebut dengan tadinya kebun-kebun. Ya anggur kan ada di sana, masa enggak? Nah, disebutlah secara khusus anggur. Kemudian ini juga nih hadis yang menerangkan ini. Waktu Rasulullah sholat gerhana itu kan Rasulullah ditampakkan kepada beliau surga. Nah, ketika ditampakkan surga tersebut, ini ketika sholat gerhana kan kejadiannya. Sedang sholat gitu, Rasulullah sedang sholat gerhana, Allah menampakkan surga.
Bagi Rasulullah saat itu surga itu seolah-olah, bagi Rasulullah itu seolah-olah nyata ada di dalam surga. Sampai oleh para sahabat kan terlihat Rasulullah seperti meraih sesuatu. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya, tadi terlihat demikian ya, ketika ruku tuh, dalam posisi ruku Rasulullah seperti terlihat oleh sahabat seperti meraih sesuatu. Nah ditanya demikian, Rasulullah menjawab, di surga tadi itu ditampakkan surga kepadaku, dan di surga itu, nah ini seperti ini nih, ayat ini banyak ternyata kebun, banyak pepohonan yang semuanya berbuah. Dan salah satunya aku melihat ada pohon anggur yang sedang berbuah dan dan alaun lah bahasa Sunda nama. Yang sasak atuh da teu pentil heula di surga. Lila atuh pentil heula. Dan aku tadi seperti meraih sesuatu itu aku ingin memetik gitu satu butir anggur. Nah di hadis itu pun anggur juga ternyatanya yang disebutkannya. Padahal kan di sini banyak pohon, banyak pohon, banyak berbuah. Nah tadi kapan segala buah gaya. Mungkin pohon-pohon yang ada di seluruh dunia lah mungkinnya, kalau kita di sini itu buah pohon-pohon yang buahnya biasa dimakan apa? Kan beda dengan di belahan dunia yang lain. Bisa jadi ke orang dia gitu orang dia no hirupna tahun sabaraha, ya orang Bandung ya. Orang Bandung hirupna tahun 60-an. Mereka tahu buahnya buah apa. No tadi paling huni, cereme, kasemek, kacapin, karitu ya apalna teh. Jamlang di hideung. Anggur Jawa sebutna teh, anggur Jawa. Ayeuna, wah sekarang ini sudah banyak buah impor. Orang dulu pada tahu. Nu aya di pikiranna teh eta we, nanti di surga itu banyak buah-buahan, nu kapikir naon? Nyentuh eta nu baheula naon? Nu eta tadi eta. Aya huni segala. Nah, anggur itu disebutnya di di hadis tadi anggur yang disebut. Di sini juga banyak buah-buahan di dalamnya. Dan anggur artinya inilah yang paling utama, buah di surga yang paling utama itu adalah anggur. Di dia gitu sebenarnya. Di dia tidak anggur tengeunah atuh. Di surga itu buah yang palingnya, buah utamanya itu adalah surganya dengan melihat dari susunan bahasanya, yaitu anggur ini dipisahkan, diatapkan kepada yang sebelumnya yang bersifat umum, disambungkan dengan sebelumnya yang bersifat umum gitu ya. Padahal disebutkan kebun anggur itu ada di dalamnya. Kemudian apalagi ininya yang disebutkan itu satu tanya diselamatkan dari neraka, dua menikmati semua yang ada di surga. Yang disebut di ayat ini adalah yaitu tadi kebun dan anggur. Kemudian bidadari. Jadi Allah tahu, Allah menyebut bidadari itu karena biar kudu kana bahasa Arab wae. Karena yang disebut sebelumnya laki-laki itu ya, maka Allah menjanjikan akan diberi ya bidadari lah, maka laki-laki diberi apa? Nah Allah tahu kalau itu tadi kodrat fitrah gitu, manusia itu menyukai hal yang demikian. Iya ayatnya teh anu surat An-Nisa ayat seberapa, ayat 14 gitu, ayat seberapa teh anu zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa, nya itulah fitrah manusia. Seberapa ayat 14 ayat 3. Eta ayat surat Ali Imran. Ini apa yang manusia sukai itu, apa nih di ayat ini nih, di ayat 14 asal kalau nggak salah. Iya betul tuh, zuyina linnas, manusia nih ya. Zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa. Allah
hiaskannya bagi manusia hubus syahawati minan nisa, yaitu ada kesukaan, ada kecintaan terhadap perempuan karena yang disebut laki-laki gitu. Ya ini karena yang disebutnya laki-laki maka menyukai perempuan. Wal banina wal konatir, kemudian keturunan, wal konatiril muqantaro. Nah ini nih Allah tahu manusia ini yang disukai oleh manusia nih. Ya ada kecintaan terhadap perempuan sih di sini yang disebutnya, kemudian keturunan, harta benda yang bertumpuk. Allah ge apaleun jelema teh resep teh inginnya punya harta banyak. Ya, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Kan Allah menjanjikan istana di surga berupa apa? Emas, ya itulah yang diinginkan manusia. Ya, harta yang bertumpuk berupa emas, kemudian kuda pilihan. Nah, di sini kendaraan berartinya. Kendaraan yang benar kan manusia ini kalau lihat kendaraan itu kan wow gitu kan. Kalau melihat kendaraan yang apa namanya yang super lah disebutnya, yang apa namanya ya yang ya harganya juga berapa M gitu ya. Ya memang manusia itu seperti ini karakternya, manusia itu menyukai kendaraan yang bagus. Ya, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang tuh kan harta yang banyak, punya tanah yang banyak. Ya inilah manusia. Dan semuanya ini dipenuhi oleh Allah nanti di surga. Ini ya satu kan kecintaan, kesukaan terhadap wanita. Allah menjanjikan bidadari. Ya karena yang disebutnya laki-laki, ya pastilah Allah menjanjikan bidadari. Nah, kemudian anak-anak. Ada juga kan hadis yang ketika di dunianya tidak punya anak, setelah nanti di sana di surga pingin punya anak, ya diberilah oleh Allah hayang budak, mau hayang budak. Eta buta ieu teh buta awena geuningan gini hayang budak, hayang mau hayang budak, hayang boga budak, euy budak ti orok heula nya bae orok cenah aya orok nu kumaha nya eta nu cadaya huntuan. Atuh neangan ka bumi kan si ieu teh si ieu buta ieu teh pengawal nanti kan neangan ka bumi ningalian aya aki-aki nu huntuna geus beak heuy aya euy mangi orok teh dibawa tah dibawa dibikeun deh ka si buta eta teh taratu teh ieu cenah teh nu kieu nya juru ditimbangnya di ditu teh ditimbangnya si orok di depan aki-aki noroyasan udah nyeri udah tuh orok itu buluan cenah disukuna geus pinuh kitu bulu orok teh buluan utama teh apaleun ieu cenah giwing eta ya tuh aki-aki keur euy mangi euy dibawa dibikeun teh ka eta ratu buta teh atauheun si buta eta si atauheun wah ieu cenah. Ada ayat 14 betulnya. Ya ini Allah tahu manusia itu menyukai hal-hal yang seperti ini. Nanti semuanya akan dipenuhi oleh Allah yang disebutkan di sini semuanya nih. Yang perempuan, apa namanya, anak-anak, keturunan, kemudian harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kendaraan pilihan, hewan ternak, sawah ladang, semuanya diberikan nanti oleh Allah di surga. Itulah kesenangan hidup dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Lah mending engke dan naon di dieu mah jalan berutut dari keur turing teu mogok di surga malaya tuh di surga apa malaya mobil teu mogok. Nah, apalagi kendaraan sekarang ini kan sudah mulai diciptakan kendaraan yang bisa terbang sekarang mah perorangan satu orang itu terbang. Kalau di kita masih susah terbang gitu nyangka dina sutet nyangka dina sutet ka setrum atau heap dia rek turun di mana di urang marantang dipan kabel listrik. Kalau di negara maju enggak ada tuh kabel listrik di di kota gitu yang pasurantang wah ya semuanya serba di bawah tanah. Terus di urang make nu kitu ngait ngait kabel listrik atau ka setrum. Nah, Allah menjanjikan, makanya di ayat ini Allah menjanjikan bidadari.
Nyayang, wah tentunya lah yang al-hur, bidadari yang jelita yang sebutannya perawan selamanya gitu di sananya di apa namanya di karena ini yang Allah disebut di sini yang Allah janjikan bagi laki-laki ini ya. Ya inilah yang dijanjikan. Tapi kan kalau tadinya manusia itu punya tadi apa namanya kesenangan gitulah terhadap apa namanya pasangan. Karena dari awalnya juga demikian, Nabi Adam mencintai Hawa, istrinya, Hawa juga mencintai Adam. Nah, itulah manusia, itu yang di sini dijanjikan bidadari itu karena yang disebut laki-laki. Namun sebut karena muzakkar, pasti yang dijanjikannya muannas. Setelah kamu mau bahasa Arab ya. Nah, wanita atau wanita bidadarinya yang jelita, yang perawan selamanya. Dan ini ada hadisnya juga sudah pernah disampaikan juga bahwa perempuan dunia disebutnya. Kalau bidadari surga itu kan ya nanti itu adanya di surga. Bukan makhluk bumi gitu mereka. Jadi bidadari surga itu tidak pernah ke bumi, tidak pernah hidup di bumi. Nah ya nantilah adanya di dalam surga. Adanya di surga. Nah ternyata kan perempuan dunia, nah nanti bidadarinya, bidadari surga itu menyebutnya perempuan dunia. Bidadari itu merasa mereka nyadar diri, itu bidadari surga itu nyadar diri. Mereka itu minder kalau berdekatan dengan perempuan dunia mah. Ya, perempuan dunia itu adalahnya perempuannya yang ada di dunia yang bisa masuk surga. Bidadari nage. Terus perempuan dunia yang masuk surga mah itu ngaraja, pokoknya mau bidadari bang kepretan. Kali-kali pun ngaliwat pokoknya bidadari ngareluk dah. Bidadari tetap ke ini perempuan dunia mah. Karena perempuan dunia itu ada hadisnya yang kurang lebih lah bahwa ada nih siapa nih Ummu Salamah kalau nggak salahnya istri Rasulullah SAW itu bertanya kepada Rasulullah mana yang lebih baik perempuan dunia atau bidadari surga hadis saya Rasulullah menjawab perempuan dunia lebih baik ya dari bidadari naon itunya hadis nantinya nggak punya sudah saya catat ininya nih iya kalau nggak salah hadis nanti mana tuh riwayat Tabraninya kira butuh sok hese nih ini nih Ummu Salamah. Nah hadisnya nih ya dari Ummu Salamah ini hadisnya riwayat siapa nih? Atau Broni betul nih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata, wahai Rasulullah, apakah perempuan dunia atau hurun in? Hurun in itu sebutan untuk bidadari di surga. Ya. Makanya beda. Bidadari surga itu ya nantilah itu makhluk yang Allah ciptakan di surga, belum pernah ada di dunia. Apakah perempuan dunia atau bidadari surga yang lebih baik? Rasulullah menjawab perempuan dunia lebih baik daripada bidadari surga. Tadinya panjang sih hadis nama. Bagaimana nih perempuan dunia bisa lebih baik dari bidadari surga teh? Itulah panjang intinya dengan karena taat kepada Allah. Ya, perempuan dunia itu lebih baik daripada bidadari surga. Mentak bawa ti dia opat. Aslina sebenarnya banyak kan orang tuh sanggup kudu bawa opat bawa tidak opat ini hadisnya demikiannya perempuan dunia lah intinya lebih baik gitu daripada bidadari surga. Lanjutkan lagi nih sedikit lagi nih. Jadi ininya yang Allah janjikan katanya yaitu diberi ini, sekali lagi nya karena yang disebut Allah janjikan ini Allah menyebut di sini bagi laki-laki, makanya Allah menjanjikan Allah memberikan bidadari. Ya yang tadilah yang
padahal kecantikan bidadari surga itu sudah sudah digambarkan seperti apa gitulah, kecantikannya pun tidak terbayang sebetulnya oleh manusia sekarang, tetap lebih baik perempuan dunia. Perempuan dunia berarti wah melebihi, jauh lebih baik, jauh lebih cantik dari mereka. Dan penghuni surga itu kan ya, kalau penghuni neraka semakin hari semakin berat siksaannya, semakin menderita. Kalau penghuni surga kan semakin lama berada di surga itu penampilannya akan semakin menarik, mempesona, semakin gitulah. Bukan apa, semakin menarik, mempesona. Sama laki-laki perempuan demikian. Terus itunya semakin cantik lah gitu kalau perempuannya, kalau laki-lakinya ya semakin tampan. Semakin lama berada di surga itu semakin cantik, semakin tampan. Kemudian juga buah-buahan yang tadinya disebut secara khusus banyak buah-buahan. Nabat kalinya deh itu bang guys. Ini apa namanya, bidadarinya yang melayani tentunya yang melayani mereka gitu yang masuk surga tadi, diantaranya dengan membawakan itunya berbagai macam gelas yang berisi berbagai macam minuman. Lam tatakasar walam tatadalla, yang si perempuan ini yang tadi bahasa kitanya jadi gadis perawan. Perawan teman tidak seperti di bumi sihnya, di sana itu perempuan dunia juga sama, nanti setelah ada di surga ya perawan selamanya di sana. Tidak seperti di sinilahnya, tidak seperti di bumi itu perempuan dunia juga sama. Pokoknya perempuan dunia pada mengalahkan bidadari, itu bidadarinya saja abadi jadi perawannya, perempuan dunianya juga sama. Gadisnya dulu ini itu mah perawan selamanya. Yang bisi di dia S2 kalimat teka pangi engke beta engke di itu atuh nu kalimatna teka pangi aduh, yang usianya sebaya. Nah mereka membawakan tadinya gelas-gelas yang dipenuhi dengan bahkan minumannya berupa khamr, berupa arak, karena Allah juga tahu manusia suka yang demikian. Teruslah ini penjelasan ke bawahnya, membandingkan kenapa gitu anggur itu disebut secara khususnya. Anggur berarti buah paling nikmat. Anggur itu buah paling utama nanti di surga itu adalah anggur. Di dunia kita memang gitu. Ini ada anggur mahal atau jengeunah gitu. Anggur teh mahal jeung mahal di. Ya memang iyalah, ada anggur mah nikmat. Nah, ternyata itu nanti buah paling utama itunya di dalam surga dari dibandingkannya dengan semua buah. Apa di dia gitu atuh dibandingkan jeung kesemak mah nya atuh. Dibandingkan kesemak nya sareng bakal melih anggur itu.